Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita rahmat serta nikmat dan karunia-Nya. Selawat berikan salam tak bosan kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kali ini kita akan membahas mengenai tentang penerapan perilaku menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari, baik dan hikmahnya. Yang pertama itu adalah perilaku atau adab kita dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Kita dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, yang pertama kita itu harus ikhlas. Niat kita menuntut ilmu pengetahuan harus diutarakan dalam bentuk keikhlasan. Jangan kita terpaksa belajar, apalagi belajar di SMP 39, jangan karena orang tua, jangan karena orang lain, tetapi hati kita sendiri ikhlas dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, kita harus minta pertolongan kepada Allah. Kita dalam hidup ini ada 3. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga itu adalah tawakal. Berdoa berarti kita minta tolong kepada Allah. Kita pengen pintar, maka berusaha kita. Maka kita minta tolong kepada Allah, baru serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Jangan bercanda, jangan bergurau dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Jangan dipermainkan, jangan semuanya itu dibawa dalam bentuk bercanda. Maka ilmu itu tidak akan berkah dalam diri kita. Berhias dengan akhlak yang mulia. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan, maka akhlaknya akan mulia. Terapkan apa yang kita dapatkan dari guru kita, maka kita aplikasikan. Akhlak kita harus mulia. Bersikap bijaksana. Kemudian menghormati ulama. Hormati ulama berarti menghormati seorang guru. Orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka wajib kita hormati orang tersebut. Berarti kita menghargai sumber ilmu pengetahuan kita. Apakah itu guru, apakah itu buku. Maka jangan kita permainkan buku, jangan apalagi mempermainkan seorang guru. Karena guru itu adalah orang yang berjasa dalam diri kita dalam memberikan ilmu pengetahuan. Yang terakhir kita amalkan. Ilmu itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapatkan, belajar sholat kita, maka berarti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sebatas belajar saja, tetapi kita amalkan bagaimana cara sholat itu yang benar. Yang kedua, perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan. Gemar. Kalau ilmu kita itu berkembang, maka kita harus gemar membaca buku. Baca buku yang lain, sumber-sumber yang lain. Maka ilmu kita akan berkembang. Yang ketiga, mencari tahu. Tak tahu kita, maka bertanya sama teman. Tak mengerti, jelaskan teman, tanya sama guru. Tanya sama orang yang di sekitar kita yang mengetahuinya. Tetap berpegang pada agama Allah. Orang yang berpengetahuan tersebut, dia akan selalu berpegang tali, istiqomah dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian rendah hati. Semakin banyak ilmu kita, maka kita semakin hormat, sopan dan santun dalam kehidupan kita. Kemudian baru terakhir yaitu adalah sopan dan santun terhadap orang. Saling mengasihi, saling menyayangi dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu adalah hikmahnya. Hikmahnya mengenai tentang menuntut ilmu pengetahuan, dimudahkan jalan ke surga oleh Allah, dikaruniai rahmat oleh Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ditinggikan derajat termasuk golongan fisabilillah, mendapatkan pahala yang mengalir meski telah meninggal dunia. Ini yang dikatakan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini keutamaan hikmah dari